Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penaklukan Mekah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin justru pada saat mereka tengah menunaikan ibadah shaum. Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid beserta 30 penunggang kuda untuk menghancurkan berhala-berhala Uzza di Nakhlah. Berhala ini milik Quraisy dan Bani Kinanah. Khalid merobohkannya kemudian kembali. Namun Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" "Tidak," jawab Khalid. "Kalau begitu, engkau belum benar-benar merobohkannya. Kembali lagi ke sana dan robohkan." Demikian sabda Rasulullah SAW. Dengan perasaan bergejolak, Khalid sambil menghunus pedang kembali ke semula. Namun ketika sampai di tujuan, Khalid dihadang seorang wanita berkulit hitam tanpa baju yang menggeraikan rambut. Orang-orang menjerit melihat tingkah wanita. Khalid segera menebasnya sampai mati. Ketika ia kembali ke Mekah, Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku mengira kalau Uzza akan disembah selama-lamanya di negeri kalian ini." Selain itu, Amr bin As juga diutus untuk menghancurkan berhala Suwa milik Bani Hudail di Ruhat. Ketika Amr bin As tiba di sana, penjaga Suwa bertanya, "Apa maumu?" "Aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan Suwa." "Engkau tidak akan sanggup," jawab penjaga sambil melotot. "Mengapa?" tanya Amr bin As geram. "Karena engkau akan dihalangi," seru penjaga dengan yakin. "Hingga detik ini engkau masih juga berada dalam kebatilan," seru Amr bin As gemas. "Celakalah engkau, apakah engkau pikir berhala itu bisa mendengar dan melihat?" Kemudian Amr bin As menghancurkan Suwa sampai berkeping-keping. Setelah itu ia bertanya kepada penjaga, "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Kalau begitu aku pasrah kepada Allah," jawab penjaga. Sa'ad bin Zaid beserta 20 pasukan diutus Rasulullah SAW untuk menghancurkan Manat. Berhala itu dulunya milik suku Aus, Hajras, Ghassan dan lainnya. Di tempat itu juga muncul dukun wanita berkulit hitam yang bertelanjang sambil mengutuk saat membunuhnya dan menghancurkan berhalanya. Sungguh tak layak berhala disembah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dialah yang memiliki kerajaan bumi dan langit beserta bintang-bintang, bulan-bulan, asteroid-asteroid, komet-komet dan segala yang ada di alam semesta ini. Ancaman Hawazin dan Tsaqif. Kini kaum muhajirin sudah tenang. Mereka dapat kembali ke rumah mereka dan dapat berhubungan lagi dengan keluarga mereka di Mekah, yang sekarang telah memeluk Islam. Hati semua orang sudah yakin bahwa Islam telah meraih kemenangan. Namun, setelah 15 hari Fathu Mekah, tiba-tiba tersiar berita yang membuyarkan semua harapan perdamaian. Kabilah Hawazin dan Tsaqif yang tinggal di pegunungan tidak jauh dari Mekah sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf. Ia membawa serta semua harta, wanita, dan anak-anak.
Seorang tua bijaksana yang sudah buta, Duraid bin Asima, bertanya, "Mengapa sampai harus membawa wanita, harta, dan anak-anak?" "Aku ingin setiap prajurit menjadi bersemangat, karena tak ingin istri, anak, dan hartanya dirampas jika mereka kalah," jawab Malik bin Auf. "Wahai Malik, tidak pantas engkau membawa penduduk Hawazin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka pulang dan bertahanlah di tempat kita tinggal yang aman dan terlindung. Setelah itu, hadapilah orang-orang muslim dengan pasukan inti. Jika engkau menang, keluarga dan hartamu tetap aman. Jika engkau kalah, setidaknya harta dan keluargamu tetap terlindung." Namun, Malik tidak mau mendengar suara bijak ini. Ia bahkan mengusir Duraid dan berkata, "Aku tidak mau lagi nama Duraid bin Asima disebut-sebut." Tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah dengan 12.000 pasukan, termasuk 2.000 orang Mekah yang memeluk Islam. Menjelang petang, muncul seorang penunggang kuda. Ia melaporkan bahwa Hawazin membawa seluruh harta dan ternak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, "Itu adalah harta rampasan milik orang-orang Muslim besok hari jika Allah menghendaki." Jumlah pasukan yang besar itu membuat sebagian prajurit Muslim berkata dengan bangga, "Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan." Sebuah pernyataan yang keliru dan mengakibatkan bencana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar gerakan musuh di Taif, beliau mengirim mata-mata, yaitu seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu al-Droid as-Salami. Abdullah melakukan pengintaian dan membenarkan persiapan musuh. Sebagai persiapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam 100 baju perang dan perangkat senjata kepada Sufyan bin Umayyah yang saat itu belum masuk Islam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.